berdoa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ini. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya di hari ini. Terus, ada yang udah sarapan tadi pagi? Jauh. Ada yang udah sarapan? Jauh. Oke, walaupun di masa pandemi ini kita mulai belajar tatap muka, tetap menjalankan protokol kesehatan mulai dari menggunakan Masker. tidak harus keluar rumah, kemudian rajin mencuci tangan, biar ada yang mengalir dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Oke, kita lihat dulu yang ini. Tadi pagi ada yang ketemu ini nggak sebelum berangkat ke sekolah? Nomor yang mana yang udah ketemu? Nasi, selain nasi? Roti. Yang kalian jumpain waktu di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Cuma nasi? Jauh. Roti? Oh, si Siti kayak bule ya roti pagi-pagi. Terus yang ketemu singkong pagi ini? Nggak ada. Jagung? Nggak ada. Jadi rata-rata pagi ini sebelum berangkat sekolah ketemunya Nasi. Nah, materi kita pada hari ini berkaitan sama gambar yang ada di sini. Gambarnya ada nasi, ada roti, ada jagung, dan ada singkong. Keempat gambar tersebut adalah bentuk dari makanan pokok atau pangan yang ada di Indonesia. Nah, dari empat ini semuanya ada di tempat kita, tapi tidak menjadi makanan pokok utama kita keempatnya. Yang makanan pokok utama kita adalah nasi. Kita orang Indonesia Barat. Indonesia Barat itu identik dengan makanan pokoknya adalah nasi. Kalau untuk wilayah lain, kalau untuk daerah luar negeri ya, roti. Mereka udah pakai gandum, buat konsumsi gandum. Tapi kalau untuk wilayah lain itu sudah ada makanan pokoknya dari dua bahan berikutnya. Nah, jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah potensi persebaran sumber daya perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Kita lihat video berikut. Indonesia, salah satu negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan dengan diversifikasi pangan. Dengan diversifikasi pangan yang beragam, mendapatkan gizi seimbang, sumber daya manusia sehat, produktif, dan berkualitas. Dengan diversifikasi pangan, dapat mengurangi ketergantungan sumber pangan tertentu dan meningkatkan jenis pangan lainnya sebagai makanan pengganti.
sumber daya pertanian, perikanan, peternakan untuk ketahanan pangan nasional, dan kalian mampu menemukan persebaran bahan pangan koordinasi di Indonesia. Itu adalah tujuan yang kita harapkan dapat kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, metode yang digunakan, kita akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Artinya kita akan melakukan pembelajaran dengan cara memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metodenya. Yang pertama ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, penugasan, dan presentasi hasil dari diskusi kalian. Nah, ini adalah materi secara garis besar. Nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor ketahanan pangan, kemudian komponen dari ketahanan pangan, terus ada bagaimana upaya peningkatan dari ketahanan pangan, dan bagaimana potensi dan persebaran dari ketahanan pangan itu sendiri. Oke, coba lihat gambar berikut ya. Kira-kira ini gambar apa? Sawah. Padi? Cuma padi? Sawit. Sawit, padi dan sawit. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian artikan? Kira-kira ada masalah apa sih sama gambar itu? Kok bisa sawitnya di situ? Di sebelah sana sawit itu ada padi lagi apa enggak? Ada. Kira-kira itu apa? Awalnya ini padi atau sawit? Awalnya adalah padi. Padi ini mengalami perubahan fungsi lahan, kemudian lahan padinya itu mulai digeser menjadi lahan perkebunan sawit. Nah, dari perubahan lahan tersebut, kira-kira apa dampak yang akan kita rasakan? Lahan padinya udah mulai berkurang, orang lebih milih nanam sawit daripada nanam padi. Nah, kalau dikaitkan dengan ketahanan pangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Berkurangnya stok beras. Artinya gambar ini menunjukkan salah berarti ya, satu masalah di mana berkurangnya lahan padi menjadi lahan perkebunan sawit itu akan mengancam ketahanan pangan nasional atau mengancam ketahanan pangan karena lahan penghasil beras itu sudah mulai berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Dampaknya ya lama-kelamaan pasti akan mengancam ketahanan pangan nasional kita. Ketahanan pangan, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dari mulai perseorangan sampai tingkat internasional. Artinya seluruh warga yang ada di Indonesia itu terpenuhi kebutuhan pangannya. Tapi nggak cuma jumlahnya aja yang terpenuhi, tapi juga gizinya, mutunya, dan kualitasnya itu semua terpenuhi. Nah, itu dimaksud dengan ketahanan pangan. Komponen ketahanan pangan yang pertama itu ada ketersediaan, kemudian stabilitas, kemudian keterjangkauan, dan yang terakhir adalah kualitas. Lanjut, faktor ketahanan pangan. Yang pertama ada lahan, yang kedua ada iklim dan cuaca, yang berikutnya ada teknologi, infrastruktur. Nah, bagaimana upaya peningkatan ketahanan pangan? Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pengembangan kapasitas produksi pangan nasional, kemudian peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menuju terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga serta perilaku sadar diri. Kemudian ada pengembangan agribisnis pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan tersentralisasi. Kemudian potensi dan sebaran pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan. Indonesia merupakan negara agraris, memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Kemudian kita masuk ke potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Kita lanjut ke potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan nasional. Perikanan Indonesia masih besar potensinya untuk dikembangkan, bahkan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan dunia perikanan. Potensi dan sebaran peternakan Indonesia untuk ketahanan nasional. Kalau belum ada yang mau bertanya, sekarang silakan duduk ke kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Satu kelompok ada 5 orang. Kita ambil lebih mudahnya aja, langsung ke belakang, itu satu kelompok. Tugasnya apa yang harus kalian kerjakan? Di sini ada LKPD yang ibu bagikan.
ini, tapi akan kalian lakukan dengan cara berkelompok. Kalian buka di halaman kedua. Oke, di situ ada soal. Silahkan dibaca soalnya, kemudian akan dicari jawabannya. Oke, jadi nanti yang sudah kalian dapatkan, kalian pindahkan, kalian tunjukkan di dalam PK tersebut. Ya, setelah dapat jawabannya, kalian tuliskan. Itu kan di situ suruh mencari nama-nama daerah. Nanti kalau sudah dapat nama-nama daerahnya, langsung ditulis, baru ditandai ke petanya. Oke, kelompok 3 mau coba menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Abdullah, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa yang kami diskusikan tadi tentang makanan pokok pengganti nasi. Makanan pengganti nasi bagi kami yaitu pertama ada sagu yang berasal dari Provinsi Maluku dan Papua. Kedua ada jagung dari Madura, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Jawa Tengah. Ketiga ada singkong. Singkong ini terdapat di seluruh Indonesia. Yang keempat ada ubi jalar, terdapat di Provinsi Papua dan Maluku. Jelai, Provinsi Jawa Timur, sorghum, Nusa Tenggara, kentang, Jawa Barat, talas, Bogor, jewawut, Asia Timur. Di mana letak sorghum yaitu di Nusa Tenggara Timur. Dan juga sagu yang berasal dari Provinsi Papua. Oke, bagus. Terima kasih Poppy. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila semua penghuninya tidak berada dalam kondisi dihantui kelaparan. Ketersediaan, stabilitas, keterjangkauan, kualitas. Oke, good. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Iklim dan cuaca ini mempengaruhi pada ketahanan pangan. Terus infrastruktur, teknologi. Oke. Berarti ingat ya apa-apa aja. Dia kalau yang dimaksud dari ketahanan pangan itu apa? Udah tahu ya. Terus komponennya apa aja? Kita udah tahu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi udah tahu. Terus apalagi? Bagaimana potensi dan persebaran sumber daya perikanan? Terus ada sumber daya pertanian, peternakan. Terus apalagi sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan ketahanan pangan Indonesia. Kita semua udah tahu. Kalian sudah tahu di mana tempatnya dan kalian sudah mengetahui apa saja jenisnya. Nah, jika memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terus untuk minggu